Mr. Elsis, kembali lagi dengan saya, Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta. Gimana nih soal perkembangan kemarin juga si Rasman Nasution sudah membuat statement juga nih untuk perkara Fadel yang sebagai klien dia dan inisial N. Ya kan? Bunda melihatnya gimana nih seorang ibu melihat? Kalau saya tidak mengarah kepada Fadel ya. Fadel itu perkaranya beda. Fadel itu perkaranya mungkin pelanggaran hukum, berzina atau hal yang lain. Sekarang Nikita, kami sebagai seorang ibu ya, seharusnya Nikita Mirzani seorang tokoh artis yang luar biasa, punya kekayaan, kemampuan, seharusnya dia mengayomi anaknya. Anak sebesar apapun kesalahan anak tetap anak, ya kan? Terjebak anak tadi dengan perasaan yang tidak jelas karena anak kecil waktu itu, ya di bawah umur maksudnya. Tentu dia melihat gaya tren mamanya gitu. Mamanya kan luar biasa tren gitu, brand gitu. Mampulah mereka untuk segala hal yang dilakukan Nikita itu nggak salah juga sih. Namun dalam hal ini Nikita membiarkan anaknya. Dengan waktu anaknya pergi ke Amerika itu ya, ke Amerika. Ini ada sekolah Bu, disekolahin malah. Disekolahin oleh Nikita ya, keluar kan. Nah, kan akhirnya jumpa sama pacar Nikita ya. Nah, namun entah persoalan apa, Nikita mengabaikan anaknya. Akhirnya anaknya terlantar dan deportasi. Kemudian anaknya datang untuk minta maaf berkali-kali, dia tidak maafkan. Ya, dia tidak maafkan anaknya. Namun dalam hal ini anaknya tetap ingin hidup, kos rumah, kontrak segala macam, sehingga dia belajar untuk endorse, katanya sih begitu. Singkat cerita, kalau bagi saya sesalah-salah anak kita salah sebagai orang tua yang lalai terhadap penjagaan atau pengayoman terhadap anak. Dan juga sekali lagi saya sampaikan sama Loli, segimanapun orang tua tetap adalah ibumu. Kalau boleh Allah itu dua, nomor dua itu adalah ibu. Ingat, kami kaum perempuan paling sakit adalah melahirkan, tapi lebih sakit ketika anak melawan sama kita. Jadi apapun alasannya, jangan pernah jadi anak durhaka. Ya, kamu silahkan bertobat, introspeksi diri, kemudian minta maaf sama ibumu, minta maaf sama orang tuamu yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Jangan setelah kamu tahu dunia, separuh dunia baru yang kamu ketahui, kamu sudah brutal seperti itu. Jangan. Nah, kan tadi saya sudah sampaikan terhadap Nikita Mirzani juga, bagaimanapun ingat, dia anakmu. Mau tidak diakui secara dunia, secara akhirat, tanggung jawab kita dunia akhirat loh sebagai seorang ibu. Jadi siapa yang harus mengalah dalam persoalan ini? Apakah kita harus mencari kesalahan? Apakah kita harus buka aib? Karena membuka aib orang lain aja sama dengan makan daging saudara sendiri. Jadi janganlah saling membuka aib. Nah, kalaupun ada katanya aib, kata Loli terhadap ibunya, jangan Loli, jangan. Dan kita juga, ayo sayangi. Anakmu masih butuh kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. Segimanapun kalian pasti merindukan kasih sayang. Mungkin nih kita marahnya sampai di sini, di hatinya tetap kamu adalah anaknya, kamu adalah darah dagingnya, kamu adalah tanggung jawabnya Loli. Bertobat, minta maaf, karena ibumu
sudah cukup melakukan hal yang terbaik untukmu. Tapi dengan hal ini saya sekali lagi tidak bisa disalahkan anak sendiri. Nah Bunda, secara hukum Bunda kan praktisi hukum dan sebagai ibu juga yang punya perasaan. Tapi kalau dengan proses hukum inisial N untuk memperbaiki, untuk memperjelas status anaknya ini gimana Bun? Udah setuju nggak sih Bun dengan proses? Saya rasa karena ini aib anak kita, saya minta kepada Nikita Mirzani nggak perlulah. Harusnya ada orang ketiga yang menengahi, mendinginkan hati Nikita, melindungi anak dan mengayomi. Kita buka aib anak, mau gimana? Coba dekati dengan persuasif dulu anak kita, kemudian pertanyakan dengan baik maunya seperti apa. Karena terjadinya hal yang tidak kita ingini atau seks bebas atau apapun namanya, itu karena keteledoran kita membiarkan anak kita setahun kos sendirian gitu ya, tanpa kontrol dari kita sebagai orang tua. Jadi anggaplah ini adalah ujian dan cobaan, dan kita minta juga untuk ini diperbaiki lagi hubungan kita. Tetap anak adalah anak kita. Coba kalau memang bisa dinikahkan, nikahkan. Kalau enggak, dijauhi, diminta pertanggungjawaban dari anak, dari orang yang sudah melakukan terhadap anak kita. Namun ada juga dalam hukum, anak ini perlu dalam perlindungan perempuan dan anak. Komnas Perempuan dan Anak perlu juga kita bawa dia ke sana, dan ada konseling, yaitu psikolog yang harus kita berikan terhadap anak. Apalagi kemarin dia sudah shock dan histeris menjerit-jerit dan segala macam. Jadi kita memang sangat mengharapkan ada orang yang mau melebur hati mereka berdua, karena pecah pun piring tidak akan bisa memecahkan mereka. Begitulah dahsyatnya hubungan ibu dan anak. Kita sebagai orang tua, anak adalah titipan, anak adalah tanggung jawab. Mudah-mudahan Loli jadi anak yang soleh ke depannya. Ambil hikmah dari persoalan ini, ya. Loli bertobat, minta maaf, kubur masa lalu, perbaiki kehidupan kita dengan orang tua kita. Sekali lagi saya melihat Loli sudah pakai jilbab, sudah membuka hati untuk yang lebih baik. Ayo minta maaf sama ibumu, karena kalau boleh Allah itu dua, adalah ibumu yang nomor 2. Untuk hukumnya sendiri Bunda, atas laporan inisial N ke Polres secara hukumnya memang harus dijalan dan proses tetap berjalan. Bagaimana sih Bunda? Maksudnya sebagai kalau hukum tentang perbuatan, kalau Lolinya tidak merasa ini gimana? Tapi intinya tepat kan dengan proses ini Bu, sebagai praktisi hukum melihat inisial N melaporkan siapapun dugaan itu Bu. Gimana Bu? Iya, mungkin secara ini sudah tepat lah nih kita buat laporan. Namun flashback kembali, apa sebabnya? Hukum ini kan sebab akibat. Apa sebabnya terjadi peristiwa Loli? Sebab ya. Nah, terjadi akibat yang terjadi sekarang. Itu apa? Jadi itu adalah sebab akibat. Nah, kalau kita kaji, kita gali, tujuan kita ini apa? Ingin mengambil anaknya, ingin memulihkan pikiran anaknya. Iya, jangan beginilah. Jangan selalu main media gitu. Itu selesaikan secara kekeluargaan dan selesaikan secara hukum, tapi tidak diumbar gitu. Hanya itu mungkin bagi saya. Ya. Ya, maaf, itu yang bisa saya sampaikan, karena antara Nikita dengan Loli tidak bisa dipisahkan. Secara hati nurani, Loli pasti sayang pada Nikita, dan Nikita lebih sayang kepada Loli. Loli minta maaf, minta ampun. Nikita, buka pintu hatimu untuk penyelesaian ini. Semua tergantung pada dirimu. Ingat, makin rame peristiwa ini,
makin banyak aib yang akan terbongkar, kan rugi kita. Ya, hidup ini sementara, kamu sebagai seorang ibu sampai di mana? Nah, didiklah anak kita menjadi anak yang soleh. Walaupun kitanya sendiri juga tidak soleh sama dengan saya. Nah, artinya seperti itu, ya. Mungkin itu. Terima kasih. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.